Kak Debbie mau sapa adik-adik yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom nih. Nah, yang ada di Zoom bisa tolong untuk menyalakan kameranya ya, dan bisa menyapa satu sama lain. Coba lambaikan tangannya. Hai semuanya. Wih, udah pada rapi-rapi banget ya, udah pada cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Nah, sebelum kita mulai, Kakak mau ajak kids di rumah untuk berdiri dan kita shout out. Yuk, Kakak hitung 1 sampai 5 dan di hitungan kelima, kids semua sudah berdiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, pinter banget udah pada berdiri. Langsung aja kali ya. Shouters Kids, fun and connected. Coba ulangin sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Widih, Kak Dewi seneng banget deh. Kids di rumah udah pada semangat banget dan siap untuk menjalani ibadah pada hari ini. Nah, sekarang yuk kita duduk kembali dengan rapi ya, karena sebelum ibadah dimulai, Kak Dewi ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Disimak baik-baik ya kids. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi dan duduk dengan tenang ya. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahannya ya kids. Yang keempat, yuk kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Dan yang kelima, para papa dan mama diharapkan untuk menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Sekarang, mari kita berdoa. Kak Debbie pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shouters Kids, fun and connected. Dadah! Happy Sunday Kids! Udah siap memuji Tuhan? Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Yuk, lebih semangat lagi nyanyi dan narinya, kayak Kak Hans dan Kak Leora, oke? Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, gitu dong narinya yang semangat. Yeay! Kids, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, oke? I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me
from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Whoa, oh, oh. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Yuk, kita nyanyiin dari awal lagi tapi dengan lebih semangat, oke? I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, jump! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Come on, sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of. One more time. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Say, Jesus, haleluya. Woo. Hai kids, balik lagi sama aku, Kakak J. Sekarang waktunya kita untuk memberi. So, sebelum kita memberi, aku mau kasih kalian satu ayat dari Alkitab, yaitu di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Aku bacain ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau jelasin sedikit ayat ini ke kalian. Di sini dibilang memberi dengan sukacita.
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau kasih tahu kalian kenapa kita harus sukacita saat kita memberi. Nah, kan firman Tuhan, janji Tuhan udah bilang gitu ke kita. Saat kita memberi, Tuhan akan memberikan kita gantinya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, jadi saat kalian ingin memberi, kalian gak perlu takut kekurangan. Kalian gak perlu takut kekurangan uang, kalian gak perlu takut kekurangan apapun gitu. Karena sebenarnya saat kalian memberi, kalian sudah akan menerima janji Tuhan gitu. Kalian akan menerima janji Tuhan bahwa apa yang kalian berikan tadi akan digantikan Tuhan lebih banyak. Bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. So, saat kalian memberi, yuk memberi dengan sukacita dan jangan sedih. Karena pasti janji Tuhan akan kita dapatkan. So kids, sebelum kita memberi, yuk kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau memberi Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik, kami mau memberikannya dengan sukacita Tuhan. Kami tahu bahwa saat kami memberi, Tuhan sudah memberikan kami janji Tuhan, yaitu akan digantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan kami tidak akan kekurangan apapun. Kami juga memberi dengan sukacita dan tanpa sedih hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kids, buat orang tua mereka pasti akan selalu diberkati dan tidak pernah kekurangan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Angkat tangan kita, tutup mata kita, bilang terima kasih Tuhan untuk kehidupanku yang selalu indah di matamu. Ku pinta, itulah yang ku rindukan. Diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doaku, menuntunku dalam kemenangan. Mari kita katakan, tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mu lah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Kini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Terima kasih Tuhan, Dia Allah yang baik. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku
tetap setia. Yesus, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Amin. Kini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Oh, Allah yang setia, Yesus, terima kasih Tuhan. Hai adik-adik Shouters Kids, Happy Sunday semuanya. Gimana kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa ya. Terus gimana kabar kamu yang lagi duduk di rumah? Mantap. Gimana kabar kamu yang lagi sarapan? Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang aku mau denger dulu semangat dari adik-adik ya. Jadi kalau misalkan aku bilang Shouters Kids, seperti biasa adik-adik pasti tahu jawabannya ya. Kita coba sama-sama. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. Yeay, tepuk tangan adik-adik semua. Keren dan luar biasa. Nah, adik-adik, mungkin sekarang adik-adik kita semua nih lagi dalam masa stay at home. Mungkin adik-adik ada yang sekolah online, ada juga yang mungkin Sunday service online, dan pastinya kita semua nggak boleh sampai kehilangan kekreativitasan. Jadi kita perlu tetap aktif. Nah, salah satunya hari ini kakak mau ngobrol-ngobrol sama adik-adik sambil menggambar. Nah, hari ini ditemenin lagi sama aku, Kak Joanna. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana sih Yesus itu, gimana sih kebaikan Tuhan sambil kita mau menggambar. Wah, siapa ini yang suka menggambar? Boleh angkat jempolnya. Mantep deh. Nah, sebelum itu kita mau doa dulu ya. Kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sungguh hebat. Terima kasih karena kami menjadi kesayangannya Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami sedang Sunday service online, tapi sekalipun online, kami tetap bersuka cita. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, hari ini bersama dengan aku, Kak Joanna, kita akan ngobrol lagi dan kita akan belajar banyak dari satu tokoh Alkitab. Namanya Nabi Elisa. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana Nabi Elisa itu menghadapi orang-orang dari negara Aram. Nah, kita mau belajar sama-sama dari kisahnya di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Yang ada Alkitabnya boleh sambil dibuka sambil kita mau dengerin ceritanya. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Selamat menyaksikan. Pada saat itu, negara Israel sedang dalam masa peperangan dengan negara Aram. Itu merupakan perang yang besar sekali. Dan inilah tokoh utama kita, yaitu Nabi Elisa. Melalui pertolongan Tuhan, melewati Nabi Elisa, tentara-tentara dari negara Aram tidak pernah berhasil untuk menghadang ataupun juga langsung menyerang kepada bangsa Israel karena melalui Nabi Elisa. Dan itu akibatnya membuat Raja Aram begitu marah, begitu murka. Karena kemarahan itu, maka Raja Aram mengumpulkan pegawai-pegawainya dan memerintahkan mereka untuk mencari Nabi Elisa. Dan begitu pun mereka pergi. Melihat itu, bujang dari Nabi Elisa sangat ketakutan karena bujangnya melihat ada banyak kuda, banyak kereta, dan tentara dalam jumlah yang besar sedang mengepung kota. Dan di situ Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya dapat membukakan mata dari bujangnya.
Dan juga Nabi Elisa berkata kepada bujangnya, "Janganlah takut, sebab jumlah yang bersama-sama dengan kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang bersama-sama dengan mereka." Dan langsung saja bujangnya melihat banyak sekali kuda dan juga kereta yang dipenuhi dengan api ada di sekeliling Nabi Elisa. Dan itu membuat bujangnya merasa yakin dan juga merasa kuat. Dan begitu tentara-tentara Aram mulai mendekat, Nabi Elisa memohon kepada Tuhan untuk membutakan mata dari tentara Aram, sehingga tentara Aram tidak menyadari bahwa yang mereka temui adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa membawa mereka ke tengah-tengah kota Samaria. Sesampainya di kota Samaria, tentara-tentara negara Aram pun baru sadar, wah, kenapa kita sudah sampai di sini? Dan di situ sebenarnya raja-raja bangsa Israel hendak mau menyerang tentara-tentara Aram itu. Namun, melalui Nabi Elisa meminta supaya mereka jangan disakiti atau ditangkap, tapi justru mereka diberikan jamuan. Dan akhirnya mereka pulang ke negara mereka dan mereka menceritakan kepada rajanya apa yang telah diperbuat oleh raja-raja Israel yang telah begitu baik memberikan mereka makanan dan minuman sampai kenyang. Karena itu, melalui bantuan Tuhan melewati Nabi Elisa, tidak pernah lagi terjadi peperangan antara negara Israel melawan negara Aram. Karena itulah maka Tuhan disebut Jehovah Metsudati, yang artinya Tuhan adalah kubu pertahananku. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan kisah dari Nabi Elisa yang bersama-sama bagaimana menghadapi tentara dari negeri Aram. Wah, keren banget ya bagaimana pertolongan Tuhan untuk Nabi Elisa dan juga untuk seluruh bangsa Israel. Dan seperti itulah nama Tuhan, adik-adik, bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita, yaitu namanya adalah Jehovah Metsudati. Kita mau sama-sama belajar cara bacanya lagi ya. Jehovah, Metsudati, Jehovah Metsudati, yang artinya ada Tuhan adalah kubu pertahananku. Jadi adik-adik seperti Nabi Elisa, ketika di situ bujangnya ketakutan, aduh bagaimana nih? Di situ tentaranya besar sekali, banyak kuda, banyak kereta, banyak tentara yang mengelilingi negeri. Tapi di situ Nabi Elisa mengatakan, jangan takut. Apa tadi katanya? Jangan, pinter 100, jangan takut. Karena ternyata lebih banyak yang bersama-sama dengan kita daripada yang bersama-sama dengan musuh kita. Lebih banyak yang akan menolong kita, lebih banyak yang akan menjagai kita daripada musuh kita. Nah, mungkin saat ini di sekeliling kita banyak sekali hal yang kita takutin. Mungkin juga yang lebih kelihatan, mungkin karena di berita, di TV kita selalu dengar soal virus, soal penyakit. Takut ya kalau misalkan keluar, takut ya kalau misalkan ada keluarga yang berkunjung, takut ya kalau kemana-mana, kalau ke supermarket, karena mungkin kita takut sama penyakit. Nah, adik-adik, kita bisa katakan ke diri kita sendiri atau juga ke orang-orang yang kita cintai, ke orang tua kita, ke kakak, ke adik mungkin, jangan pernah takut karena Tuhan adalah kubu pertahananku. Tuhan adalah Jehovah Metsudati. Jadi adik-adik, kita pastinya kita mematuhi peraturan, tapi lebih baik bukan karena kita ketakutan sama virus,
tapi karena kita percaya Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan membuat pertahanan di sekeliling tubuh kita, di sekeliling rumah kita, di keluarga kita, supaya kita selalu sehat. Jadi jangan pernah takut. Nah, adik-adik, di sini kakak untuk penutupan juga mau ajak adik-adik untuk ambil pensilnya di rumah, juga ambil selembar kertas. Kita mau gambar sama-sama ya, bagaimana kita supaya tidak jadi ketakutan sama virus. Nah, kita boleh ambil dulu kertasnya. Sembari kakak siapin juga kertas kakak yang baru, kita akan gambar sama-sama. Nah, di sini kakak mau pakai warna merah untuk gambar virusnya. Nah, adik-adik boleh pakai apa aja ya, mau pakai pensil biasa, pensil warna apa aja. Yuk kita mau sama-sama coba gambar. Yang pertama, oh iya belum kertasnya ya, ya udah kakak tungguin. Oke deh. Gitu adik-adik, jadi kita harus selalu ingat kalau Tuhan adalah Jehovah Metsudati. Kita nggak perlu takut. Sudah? Oke, langsung saja kita bikin dulu gambar bulat di sebelah sini. Kalau misalkan bulatnya kelonjongan nggak apa-apa. Tuh kakak juga nggak sempurna bikin bulatnya. Kelihatan nggak sih adik-adik? Kelihatan lah ya. Nah, bulatnya sudah. Setelah itu virusnya kita kasih rambut adik-adik. Kita kasih rambut, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, pendek. Terserah adik-adik. Pokoknya di sekeliling badan virusnya. Nah, sudah? Udah ya? Oke, terus kita bikin titiknya. Nah, iya, dibikin titiknya di rambutnya. Gampang ya adik-adik. Nah, wih. Nah, ada yang ketinggalan satu. Sudah. Nah, lalu kita gambar mata virusnya. Iya, bulat begitu, 2 dikasih telur di dalamnya. Lalu kita kasih titiknya. Nah, sudah. Lalu kita kasih mulutnya. Mulutnya begini ya adik-adik, mulut yang ketakutan. Sama kita kasih giginya. Nah, kira-kira virusnya ketakutan sama apa? Nah, kita pakai spidol yang berikutnya. Kakak mau pilih warna biru. Nah, di sini kita bikin. Nah, segitiga begitu. Sudah. Nggak apa-apa kalau misalkan. Nah, luar biasa ya. Ini gambar perisai maksudnya. Perisainya agak lonjong adik-adik. Nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Nah, di sini kita gambar salib di dalamnya. Mantap. Nah, ini maksudnya adalah perisai adik-adik. Nah, jadi kita kasih ini terang dari perisainya. Mantap. Jadi di sini bisa kita pasang gambar yang kita buat ini di kamar atau kita tempel di dinding supaya jadi apa? Supaya jadi pengingat kita bahwa tidak ada yang bisa membahayakan kita. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita juga batasi aktivitas karena kita percaya Tuhan selalu jaga dan lindungi kita. Tapi kita menolak untuk takut karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang menjadi kubu pertahanan kita karena Dia adalah Jehovah Metsudati, sehingga kita bisa mengatakan seperti yang ada di dalam Mazmur 91 ayat 2 bilang begini, tempatku, perlindunganku, dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kita nggak perlu takut. Semangat terus adik-adik, stay at home, dan juga God bless you. Nah, kita mau sama-sama berdoa, dan aku mau berdoa untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Yuk kita berdoa. Doanya ikuti kakak ya. Kita pelan-pelan aja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib, untuk menebus semua kelemahanku.
Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku, dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdiri. Nah, yuk kita berdiri. Sekarang kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan juga dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Nah, sekarang kita berdiri, kita mau mendeklarasikan iman kita. Aku percaya, aku berharga dan dikasihi Tuhan. Aku sehat, pintar, dan berkemenangan. Aku adalah garam dan terang dimanapun aku berada. Jadi, sudah selesai Shouters Kids. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menjadi kubu pertahanan kita. Jadi, stay healthy dan tidak perlu ketakutan. Jadi, sama-sama kita mau bilang Shouters Kids, fun and connected. Thank you semuanya. Happy Sunday. God bless you. Yo. Balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, hari ini Kak Angelo mau membagikan satu ayat hafalan untuk kita sama-sama merenungkan dan menghafalkannya. Nah, ayat firman Tuhannya ada di Mazmur 91 ayat yang kedua. Sekali lagi ya, Mazmur 91 ayat yang kedua. Nah, begini firman Tuhannya. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, sekali lagi ya. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kids, selalu hafalin dan renungkan bersama-sama ya ayat firman Tuhan ini. Mantap. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye.